mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika yang kali ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajaheni Noraini SHMH beserta asistennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Langsung saja ke pembahasannya. Saya di sini akan meneruskan materi dari pertemuan kedua atau bab 2, yaitu masih tentang hukum pidana atau Strafbarfeit. Nah, di minggu lalu materinya sampai ke cara merumuskan tindak pidana. Sekarang di bab kedua terakhir ini kita akan membahas tentang subjek tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Oke, untuk yang pertama yaitu ada subjek tindak pidana. Nah, subjek tindak pidana ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu secara umum. Secara umum, subjek tindak pidana ini hanya untuk manusia atau untuk tindak pidana umum. Dan yang kedua yaitu manusia dan korporasi, yaitu untuk tindak pidana umum dan khusus. Nah, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan organisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini, korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Dengan dianutnya paham korporasi adalah subjek tindak pidana. Hal itu berarti bahwa korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama yaitu menurut KUHP. Terdapat di dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP tentang kejahatan. Kemudian terdapat di dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP tentang pelanggaran. Kemudian perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa yang pertama kejahatan sama dengan delik atau hukum atau rechtsdelik, kemudian pelanggaran sama dengan delik, wetsdelik atau malacuia probabilita. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin. Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin ini yang pertama yaitu delik formil dan delik material. Kemudian yang kedua delik komisionis, yang ketiga delik dolus dan delik culpa. Yang keempat yaitu delik tunggal dan delik berganda. Kemudian yang kelima delik aduan dan bukan delik aduan. Yang keenam, delik politik dan delik umum. Kemudian ada yang ketujuh, delik khusus dan delik umum. Itu adalah materi akhir dari bab 2 atau pertemuan kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab ketiga, yaitu di pertemuan ketiga ini, tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Nah, berasal dari Wetboek van Strafrecht melalui pasal 75 RRJO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1928
18 berubah menjadi Wetboek van Strafrecht Nederland Indi atau disingkat dengan WVSNI atau Wetboek van Strafrecht Nederland Indi. Nah, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSN ini berubah menjadi KUHP. Yang kedua yaitu alasan diadakan pembaharuan KUHP. Alasan yang pertama yaitu ada alasan politis. Alasan politis ini dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Yang kedua yaitu alasan sosiologi. Alasan sosiologis ini menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Kemudian alasan yang ketiga yaitu alasan praktis. Alasan praktis ini antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan bangsa, sehingga bahasa dari negara penjajahannya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan. Oke, alasan yang keempat yaitu alasan adaptif. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu kriminalisasi, yang kedua deskriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, dan yang terakhir mitigating. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang metode pembaharuan KUHP. Metodenya yang pertama yaitu evolusi atau evolusionis, yang kedua yaitu kompromis, dan yang ketiga yaitu global. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.